Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu guru MI Nurul Huda 1 Malang beserta seluruh pemirsa dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersama lagi dalam doa bersama dan ngaji bareng di channel Facebook MI Nurul Huda 1 Malang. Dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mari saya sampaikan visi madrasah yang pertama, tekun ibadah. Visi madrasah kita adalah terwujudnya generasi yang satu, tekun ibadah, dua, santun bersikap, tiga, prestasi maksimal, empat, berwawasan global. Mari disampaikan tekun ibadah, maka kita mempersiapkan generasi anak-anak yang percaya akan akhirat. Sehingga perlu Bapak Ibu guru setiap hari menyampaikan bahwa hidup ini hanya sementara, yang lama itu di akhirat. Hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi di akhirat itu 1 juta tahun, 1 miliar tahun, bahkan lebih, karena di akhirat itu selamanya. Karena itu kehidupan di akhirat itu harus disiapkan sejak dini, sejak anak-anak sudah dipahamkan akan keimanan hal itu. Maka kemudian diharapkan dengan keimanan itu, dengan percaya, dengan yakin adanya hari akhirat, maka kemudian tumbuhlah santun bersikap. Jadi dengan dasar keimanan itu, kemudian anak-anak kita latih, kita didik menjadi anak yang punya sikap santun, menjadi anak yang berakhlakul karimah. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita latih di sini, Bapak Ibu guru setiap hari juga mengingatkan, bukan guru minta dihormati, tetapi melatih anak-anak untuk bisa menghormati kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi. Itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sejak anak-anak datang dari luar, dari pintu gerbang, sudah kita ajari untuk mengucapkan salam, kemudian cara bersalaman yang baik terhadap gurunya, dan itu nanti bisa dilakukan ketika berada di rumahnya masing-masing, terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya, terhadap kakaknya, terhadap adiknya, bersikap santun, bersikap yang baik, berbudi pekerti yang baik. Nah, itulah yang perlu kita terus menerus sebagai visi madrasah. Bapak Ibu guru kita semuanya bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu dengan setiap hari mengingatkan. Karena itu mulai sekarang ini kita ingatkan terus visi misi madrasah kita. Ingat selalu tiap hari mengingatkan anak-anak untuk senantiasa tekun ibadah. Anak-anak sudah sholat subuh apa belum tadi? Perlu diingatkan. Sudah sholat isya apa belum tadi malam? Diingatkan terus. Bersikaplah baik terhadap orang tuamu, bersikaplah baik terhadap kakak adikmu. Selalu begitu setiap hari diingatkan. Insya Allah, kalaupun ada batu itu terkena percikan air setiap hari, dia pun akan berlubang. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, kan gitu ya. Kalau sudah dewasa seperti mengukir di atas air. Seperti kita ini kalau mungkin di atas air hilang lagi. Tapi ke anak-anak tiap hari diukir gitu, insya Allah menjadi kefahaman bagi anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya juga menjadi generasi yang tekun ibadah, menjadi generasi yang santun bersikap. Itu artinya visi misi itu bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk kita semuanya.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini nanti untuk pembacaan surat Waqiah nanti akan dipimpin oleh Ibu Siti Urfiyah. Oke, sebelumnya mari kita baca Ummul Quran dulu untuk pembukaannya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصالحات المدرسة الابتدائية نور الهدى Kedunggadan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, berikutnya baca Al-Quran serta Waqiah yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Urfiyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود
أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
اللهم سل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعرف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى ممن منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سعد وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عامرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عامرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عامرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها قلوبي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأغلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. a'udzu bika min syarri ma Sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam supaya olahraga Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi suara emas seorang ibu ya. Nanti kalau pengen punya keturunan, punya anak yang bersuara bagus, tanya Bu Rufiah nanti makannya apa, minumnya apa, jadi suara yang bagus gitu ya. Dan itu nanti kita harap bisa berkembang di NB Nurul Huda 1. Nanti bisa dibuat guru yang punya suara-suara emas itu nanti rekaman apa mengcover lagu apa begitu, nanti di syuting, direkam, nanti di share ya di YouTube maupun di Facebooknya NB Nurul Huda 1. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi madrasah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kita akan ngaji bareng yang nanti akan diasuh oleh Ustadz Usman SPDI dengan kajian nanti adalah Al-Akhlaq Ilbanin dan Al-Hadis Al-Hadisun Nabawi. Jadi kita nanti akan ngaji bersama-sama. Untuk itu mari kita ikuti dengan bersama-sama dengan hikmat. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Usman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, as-satidah yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Madrasah kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru NB Nurul Huda 1 yang dimuliakan Allah, hadirin para pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat oleh Allah. Tadi kita sudah berdoa, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penentram dan penenang hati kita sehingga kita semakin mantap dalam mengaruhi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang hadis Nabawi. Kita pada hadis yang kedua, mari kita baca bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami maknanya. Sudah dibuka? Oke, kitabnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ida aradta tatkala nikarep sira antaf'ala ing yen to nindakaken sira amron ing siji perkara fatadabbar moko becik angen-angen sira akibatahu ing akibate amron fa ing kana mongko lamun ana apa akibatahu khairon iku bagus fa amdihi mongko becik nerusaken sira wa ing kana lan lamun ana apa akibatahu syarron iku ala fantahi moko becik lereno sira. Rawahu Ibnul Mubarak. Nyaritaken ing hadis Ibnul Mubarak, Syekh Ibnul Mubarak. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan hadis yang bisa menjadi pijakan kita dalam mengarungi kehidupan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, hendaklah kita pikirkan dulu.
Idza aradta an taf'ala syai'an, jika kau ingin melaksanakan, mengambil satu tindakan, maka hendaklah dipikirkan akibatnya. Jangan langsung hantam saja. Tapi kita pikirkan, kalau saya mengambil ini, saya mengerjakan ini, akibatnya bagaimana? Fatadabbar. Tadabbar itu berbeda dengan tafakkur. Kalau tafakkur itu hanya menggunakan akal, banyak ke akal. Tapi kalau tadabbar ini lebih seluruh perasaan, hati kita libatkan. Benar-benar kita timbang. Kalau saya mau mengerjakan ini, akibatnya bagi saya bagaimana? Akibatnya bagi orang lain bagaimana? Dan juga sesuai tidak dengan agama, cocok tidak dengan keinginan Allah, cocok tidak dengan hukum agama. Kita pikirkan. Jangan langsung hantam promo, urusan akibat nanti saja kalau bisa. Kita harus pikir benar. Fa in kana khairan, ketika itu benar baik menurut kita, memang menurut keyakinan kita bahwa itu baik, fa'amdihi, maka lanjutkan, laksanakan. Tapi fa in kana syarran, jika menurut prediksi kita itu adalah jelek, maka fantahi, jangan kita teruskan. Dan kalau kita bisa melaksanakan seperti ini, insya Allah akan selamat. Paling tidak ketika kita mengambil satu masalah seperti ini, ketika kita mau melaksanakan sesuatu, kita pikirkan dulu. Jika itu gagal, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita sembrono, maka akibatnya luar biasa. Kadang ini berbeda dengan ketika berbisnis ya. Nah, pedoman orang bisnis itu tidak seperti ini kadang. Ambil saja soal hasil nanti. Dan Rasulullah tidak seperti itu. Segala hal, baik urusan dunia apalagi urusan agama. Beda dengan kita ragu-ragu. Hadis ini gak sama dengan dak mayuribuka ilama layuri. Kalau hadis yang dak mayuribuka ilama layuribu itu kita gak boleh ragu-ragu. Memang ketika kita sudah ngambil satu masalah, maka kita harus tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita sudah yakin, ambil saja. Sudah ketika sudah memulai pertimbangan. Kalau dalam dunia akademik itu ada SWOT-nya, analisis nomor SWOT itu. S W O T. Nah, ya SWOT. S-nya apa? Strength. Dan seterusnya. Aku nggak apa saya. Jadi ketika kita mau ngambil segala sesuatu yang benar itu, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluangnya bagaimana, tantangannya apa. Jika itu sudah dilakukan ternyata tidak sesuai, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala hal ini, dalam segala hal, baik itu urusan pribadi maupun urusan bersama. Insya Allah kalau kita bisa melakukan seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang ragu-ragu. Beda dengan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka harus dihilangkan. Orang ragu-ragu ini nanti tidak akan dapat apa-apa. Ragu-ragu itu nanti akan jadi penyakit. Bahasa santrinya was-was. Ya, orang naik was-was itu bahaya, loro nang ati. Sampeyan kate wudu was-was, waduh gak sida wudu. Cek nawaitul itu ana balik, nawaitul. Gak sida, nawaitul. Gak nawaitul ngono tok. Jarene arek santri liyane wong lek kepethuk koncone ngono iki jungkran. Ya lek wuduke bareng-bareng, lek wuduke sendirian. Kadang sholat juga gitu. Orang yang apa namanya? Yang ragu-ragu, mamang itu sholatnya gak sida-sida. Usolli. Wis koncone wis tekan dengan nolak golin saya usolli. Nah, wong wis kate assalamualaikum baru Allahu Akbar. Ya ketinggalan. Jangan ragu-ragu. Beda. Kalau ragu-ragu tidak boleh. Tapi kalau hati-hati kita pikirkan itu dianjurkan. Karena itu ada tuntunan sholat istikharah. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, sebaiknya istikharah dulu. Artinya dipikir itu tadi. Kalau dalam dunia akademis tadi ya analisis itu.
Sekolah ini kita misalnya mau mendirikan pesantren, mudah-mudahan amin Allahumma. Ditimbang. Kepala sekolah rapat dulu, peluangnya ada enggak? Tantangannya ada enggak? Insya Allah peluangnya bagus. Kiai ini sakit, sandawan nih, ustadznya bagus-bagus. Saya berangan-angan memang punya satu grup sholawat itu suaranya luar biasa. Nah, banyak yang bagus-bagus. Insya Allah menjadi daya tarik tersendiri, itu ya. Menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan marwah madrasah kita. Mudah-mudahan tercipta. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Jadi istikharah lakukan. Ketika sudah mantap, ambil saja. Nah, saya kalau ragu-ragu tidak akan dapat. Karena itu nggak usah ragu-ragu Pak Yon. Ragu-ragu terus ya kayak itu. Jadi mantap lah istikharah. Lah istikharah kapan tuh Pak lah ya itu yang susah. Istikharah, di Pak istikharah tuh kan, sing waktu nih wis dicukup wong, wah terlambat, suwen. Istikharah telat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis pertama. Jadi ini pijakan kita dalam segala hal. Kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Yang kedua, yang ketiga, kita tambah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalus shadaqati, muga bareng. Afdalus shadaqati utawi luwih utama-utamane sedekah. Ta'allama iku yen to ngaji belajar almar'u sapa awa-awaan al-muslimu kang muslim ilman ing siji ilmu summa moko keri-keri yu'allimuhu mulangaken sapa wong ing ilmu akhahu ing dulure wong al muslimah kang muslim rawahu nyritikaken ing hadis Ibnu Majah. Hadis ini menjadi motivasi kita. Menurut hadis ini intinya sebaik-baik sedekah itu adalah orang yang belajar ilmu kemudian diajarkan ke temannya. Ini motivasi bagi guru ya kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Allahumma. Karena itu niatnya bahwa kita ngajar jangan semata-mata karena materi. Tapi kita ngajar semata-mata pada ridhone Gusti. Soal setelah itu dapat materi itu bonus dari Allah. Yang penting mudah-mudahan yang paling besar bonusnya mudah-mudahan di hadapan Allah nanti di akhirat. Amin Allahumma. Itu jadi sedekah itu banyak Pak hadirin. Bahkan Rasulullah mengatakan kullu sulama sedekah. Setiap ros-rosan itu apa? Setiap sendi apa sendi kan? Itu ada sedekahnya semua itu. Ada sedekahnya. Artinya seluruh tubuh kita bisa kita lakukan sedekah. Bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedekah itu. Lah, yang paling baik menurut ini kita mengajar ilmu kemudian tidak hanya untuk diri kita, tapi kita ajarkan untuk orang lain. Ya guru ini. Jadi walaupun mohon maaf mungkin materi yang kita dapat tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, tidak usah ragu. Kita yakin akan pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kau mau menolong atau membantu mensiarkan agamanya Allah, insya Allah Allah akan menolong. Mudah-mudahan amin Allahumma. Rizki itu rizki dari macam-macam. Bisa saja kita dapat dari madrasah, dari kita ngajar sedikit, tapi Allah memberikan dari pintu yang lain. Ya Allah bukakan pintu yang lain. Mungkin suami yang di sini yang istrinya, mungkin istri yang di sini suaminya mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Allah itu maha kaya. Oleh sebab itu mari kita bangga. Kita harus benar-benar yakin akan hadis ini, bahwa kalau kita benar-benar sedekah yang kita lakukan yaitu sedekah ilmu ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Dan sedekah ilmu ini termasuk salah satu dari 3 amal
yang pahalanya akan terus walaupun orangnya sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salah, jika sudah meninggal anak Adam amalnya terputus. Semua tidak ada, biasanya bisa sholat, amal sholat. Kalau orang meninggal nggak bisa sholat. Lah mau mati iso sholat di Melayu kabeh. Nggak ada. Yang biasanya bisa mulang ya nggak iso mulang. Sudah almarhum saya iso mulang, lah iki medeni. Dadi penunggu sekolah. Lah ilmu apa itu? Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan, kita lakukan untuk hal-hal yang berguna di tengah-tengah masyarakat, untuk keagamaan, sebagai sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita ajarkan ini ilmu manfaat. Kenapa? Karena kita mesti akan mengajarkan ke orang lain, ke murid kita, santri kita, kepada siapapun, dan itu akan menjadikan ilmu mereka akan menjadi yang belum bisa jadi bisa, akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan pahala ilmu manfaat itu walaupun kita sudah meninggal, kita tetap insya Allah akan mendapatkan pahalanya terus mengalir. Mudah-mudahan amin Allahumma. Jadi mari kita tetap yakin, semangat untuk menjadi guru. Jangan pernah kita ragu. Soal rezeki kita tetap berusaha, tapi aja sampai ngandang menendang. Kalau aku jadi guru, yang penting jadi mesti nikmati, mesti Gusti Allah akan menjamin ya loh. Ya kita harus berusaha sebisa mungkin. Waktu peluang yang ada kita lakukan. Kayak bengi ada waktu di ngajar ya ngajar. Dia ada waktu dagang ya dagang, tidak apa-apa. Di gedung kandangnya banyak kepala sekolah itu. Malah kepala sekolah kayak nyambi. Ada pengusaha nyambi kepala sekolah. Kepala sekolah ya santai wawan masih kayak itu bayaran. Kok macam ini sugih. Allah memberikan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin Allahumma. Kita jadi guru tapi kita punya bisnis yang lain. Lah bengi yang ngatur pasar. Ya dagang banyak sekali. Bahkan ada teman saya jadi makelar. Masya Allah sugih saiki. Jadi makelar ya. Apalagi saya ini pakai HP bisa kita usaha. Jadi guru sambil dodolan pulsa. Jadi guru sambil bisnis di internet. Banyak sekali. Bahkan sekarang WA group itu, karena saking nganggurnya, guru-guru itu banyak sekarang itu WA-nya dibuat untuk dagang. Tapi bendino nawarkan ini. Ya tidak apa-apa ya, efek samping yang positif. Jadi hal seperti itu namanya orang yang berhasil itu memang orang yang bisa mengambil sebuah kesempatan, menciptakan peluang dalam hidup. Mudah-mudahan kita bisa semua. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ada dua hadis yang kita bahas. Pertama, itu ketika kita mau mengambil segala hal, melaksanakan segala sesuatu, hendaklah kita pikir dulu, kita timbang, kita istikharah. Jika baik kita lakukan, jika menurut perasaan kita, menurut ikhtiar kita, istikharah kita tidak bagus, kita tinggalkan. Yang kedua, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah mengajarkan ilmu kepada orang lain, yang seperti yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi sedekah itu banyak sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan dari sekian sedekah itu kalau kita tidak bisa melakukan, paling tidak lakukan satu hal yang bisa menutup semuanya, bisa mengcover semuanya. Apa itu? Sholat duha. Jadi sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat itu bisa menjadikan kita bisa melakukan sedekah yang lainnya. Itu dianggap sudah melakukan. Karena ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita bahas tentang akhlakul banin. Gua dibuka akhlakul banin, teruskan yang kemarin. Jadi kita lagi jangan jadi akhlakul banat. Itu bahasanya bunyinya itu. Sekarang kita bab yang kedua, al-waladul adib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adib. Akhlak yang kita pelajari, ini hakikatnya kita bayangkan, kita mengajar kepada anak-anak kita, dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita jadi punya akhlak yang baik. Seperti visi madrasah yang disebutkan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi. Yang kedua adalah santun bersikap. Artinya ingin kita mendidik anak-anak kita semua dia mempunyai akhlakul karimah, bisa santun dalam bersikap, berbicara, dan melakukan segala sesuatu dengan akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adib.
utawi iki kubab al waladu utawi iki bocah al adib kang sopan. Anak yang sopan itu bagaimana? Kemarin sedikit sudah saya sebutkan. Al waladul adib utawi bocah kang sopan yahtarimu iku mulyaaken walidayhi iku ngurmati atau mulyaaken walidayhi ing wong tuwa lorone. Anak yang sopan itu anak yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Sampai kemarin saya ceritakan ada wali yang salah satu akibatnya itu adalah memuliakan orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak yang sopan, anak yang berakhlakul karimah. Allahumma wa muallimihi lan mulyaaken bocah muallimihi ing guruni. Jadi anak yang sopan itu yang memuliakan, menghormati orang tua dan juga menghormati guru. Karena itu anak kita harus kita didik. Tidak mungkin anak itu bisa sendiri, harus kita ajari dengan istilah pembiasaan. Kalau dalam madrasah di sekolah disebut dengan membangun atau menumbuhkan karakter akhlakul karimah, karakter yang baik. Kita tumbuhkan, kita ajari. Seperti itu kita mau masuk, biasakan salam, terus salim yang benar bagaimana. Walaupun kita tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Ya karena berbeda dengan pesantren. Kalau pesantren luar biasa. Hakikatnya madrasah itu sekolah atau negara. Itu kalau ingin membangun semua siswa berakhlakul karim, berkarakter, tiru pesantren sudah selesai. Konsepnya sederhana. Tidak daki-daki, tidak dibangun penilaian, tidak. Hanya sederhana saja. Apa itu? Kontrol dari semuanya. Diajari, baru dikontrol. Bagaimana ketika ada guru, sikapnya. Ketika berbicara dengan guru, sikapnya. Itu saja, setiap hari dilakukan dan semua. Makanya di pesantren itu akhlaknya yang diutamakan, luar biasa. Bagaimana anak ketika bersalaman dengan gurunya, bagaimana ketika dia berjalan lalu ada gurunya. Itu diajarkan. Dan itu setiap hari dan semua. Bukan hanya 1-2. Menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita di sini di madrasah ini seperti itu luar biasa. Jadi kalau di sekolah, kalau di pesantren tidak ada anak itu ketika gurunya berjalan terus dia juga ikut berjalan, tidak ada. Mesti ketika ada gurunya jalan mesti diam, berdiri. Bahkan kalau dulu dia berdiri, menghormati. Bukan ingin gurunya dihormati, tidak, tapi itu penanaman akhlak yang baik. Nah ini kalau kita coba di madrasah ini seperti ini luar biasa. Anak kita mempunyai akhlak yang baik, menghormati gurunya. Dan banyak sekali ya cerita. Bukan karena kealimannya orang menjadi sukses, tapi banyak sekali cerita orang karena tawaduknya kepada gurunya. Karena akhlaknya yang bagus. Salah satu contoh, ada di dulu almarhum di Gondang Legi itu guru saya namanya Abu Salam. Ya Abu Salam itu orangnya gak bisa ngaji, tapi punya pesantren, tapi punya pondok. Lu gak iso ngaji kok iso nang pondok. Ya wallahu a'lam. Oh dia gak iso ngaji kok. Tapi kan suatu saat ada orang datang mau belajar. 1-2 awalnya hanya nginep karena punya musola depannya. Nginep terus gak mau pulang. Lama-lama ya bangun pondok. Nah ceritanya bagaimana? Ceritanya ternyata Abu Salam itu orangnya dulu mohon maaf seperti Sunan Kalijogo. Ya termasuk golongan berandal itu. Nah satu saat dia ingin bertobat. Nah bertobat lalu bertanya, kalau saya ingin bertobat saya harus kemana? Coba sampean ke Yai, namanya ada Yai Latifi. Alhamdulillah Yai Latifi guru saya itu. Lalu sana datang ke sana. Bagaimana kalau menemui beliau? Kalau menemui beliau, sampean tak usah ketok rumahnya. Tiru santri ketika menemui beliau. Lah santri itu kalau mau menghadap Kiai, gak ketok pintu seperti kita bertamu, boten. Biasanya sang kiai kalau dari musola mau keluar mau kembali ke dalam, baru santri itu menghadap ngedang di jalan di depan pintu dalam niku. Itu jadi santri itu gini, kalau sudah yainya mau ke dalam, kalau mau ada perlu seperti ini. Jadi gak langsung ketok pintu seperti tamu ya, tidak. Misalnya pamit mau pulang sebentar atau mau keluar, itu seperti itu. Nah, di depan
pintu di depan jalan, di jalan di depan pintu dalam ini seperti ini. Baru Yai tanya, "Ono boleh?" Ngapunten, dengan cara menunduk. Kok langsung ini, ono boleh mau ini. Santri saya ini lamun. Oh, lupa, ngerti mulai. Nah, jadi dengan seperti ini. Nah, Yai kula diaturi kundur sekedap balik dari sepuh. Oh, kapan balik? Mangke. Oh ya wis, salaman baru. Nah, Abu Salam juga gitu. Terus waktunya yang longgar Yai kapan? Waktunya yang longgar itu setelah Isya. Akhirnya singkat cerita ya Abu Salam setelah Isya ikut sholat, terus baru nunggu anak ngaji. Beliau ketika sudah mau selesai, Yai Abu Salam berdiri di depan pintu. Ini. Terus Yai mau masuk, ada tamu langsung loh. Sampeyan sapa? Kula Abu Salam iki. Lah napa sampeyan? Kula badhe ijazah Fatihah. Oh, Fatihah. Ya wis iki. Sampeyan teni yo. Nggih. Dinteni biasa ya itu biasanya nggak langsung disuruh masuk, tapi dimasuk dulu baru nanti keluar lagi untuk mempersilahkan tamunya untuk meletakkan kitab. Nah, Abu Salam tetap seperti ini, Yai ditutup pintunya. Gak duduk terus, tetap seperti ini. Nah, Yai ku lali apa enggak, aku panjani nguji gak ngerti. Sampai sak jam 2 jam santri ku bingung ngesakaken tamu niku. Nah, biasanya jam 11 dimatikan lampu, berarti Yai tadi istirahat. Sampai jam 11 belum dipedhoi. Akhirnya lampu dimatikan. Yai Abu Salam itu tetap Gak mandi, gak pulang tetap. Mungkin Yai sayang tidak capek, tidak tetap seperti ini. Lah, kebiasaan Yai itu jam 2 itu baru bangun. Lah, saya jam 2 bangun wudu, gak sholat dulu tapi keliling ke santri-santri. Nggugai, ayo sholat bengi. Ya bener ya, harus sakamin. Jadi kerinan Yai itu orang awak dhewe jam 6. Subuh itu berkerinan. Jadi yang Yai jam 2 sudah bangunkan santri. Lah, ternyata ketika keluar kaget Yai lho. Sampeyan sinten? Sik ngono maneh. Padahal mau Isya wis Ditakokno, sampeyan sinten? Kula Abu Salam Yai. Lho, lan opo sampeyan? Ngono ya. Dan saya kula badhe ijazah Fatihah. Oh, badhe ijazah Fatihah. Ya wis, kok entene 7 tahun. wis ngenteni sebengi sik dikongkon ngenteni 7. Lah cara kula panjenengan kalau ke kita semua wis langsung aja, gak kiai-kiaian wis balik. Boleh. Abu Salam pulang. Nah, orang bertobat itu memang seperti itu, sulit. Akhirnya beliaunya tetap diajak koncone macam-macam. Wes, aku tak sabar ngenteni 7 tahun. Biidznillah, ketika dia mau melaksanakan satu kejahatan, ternyata mau berangkat itu sudah di tengah perjalanan, ternyata dia berhenti, terus seperti di depannya seperti ada Yai. Seperti foto itu, kelihatan Yai dan kelihatan orang tuanya, ayahnya. Wah, gede, gemeter. Akhirnya dia langsung pulang, mandi, gak jadi berangkat, langsung ke Yai tadi. Kok dilalah padahal sudah jam 1. Abu Salam itu santri sudah tidur, pintu sudah tertutup, sudah lampu dimatikan. Kok dilalah ya Abu Salam nyampe, meletakkan sepeda, berdiri, wah pokoknya tak anteni jam 2 datang. Yai sebenarnya keluar seperti ini lagi. Belum sampai di pintu, Yai sudah buka. Loh, sampean ya Abu Salam? Langsung. Enggak sampean lah, enggak gitu. Padahal 7 tahun enggak pernah ke sana. Sampean ya Abu Salam, ngono Yai. Oh, ini sampean sing pengin ijazah Fatihah padahal 7 tahun. Masya Allah. Akhirnya diijazahi sampai selesai. Singkat cerita pulang dari sana itu tadi. Besoknya ada santri datang terus karena tawadhu kepada kiainya. Karena itu mudah-mudahan anak kita ajari akhlak yang baik, menghormati guru, itu agar anak kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin. Demikian
Kemudian barangkali pembahasan hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas walaupun sedikit tentang akhlak ini bisa menjadi pelajaran kita. Artinya kita sendiri juga harus mempunyai akhlak yang bagus agar bisa ditiru anak-anak kita dan juga bisa dicontoh para murid kita, sehingga anak kita, murid kita juga mempunyai akhlak yang baik sehingga menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin Allahumma. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Usman atas penambahan wawasan keilmuannya. Jadi yang saya kenang tawadhu, bahwa tawadhu itu luar biasa. Sesungguhnya tawadhu itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua, bahkan Ustaz Ali Maki itu kalau menasihatkan malah anaknya itu dicium tangannya. Jadi nggak kudu itu. Karena filosofinya anak itu lebih bersih dari dosa daripada yang lebih tua. Dan tawadhu itulah kunci sukses bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, ketika kita bisa bertawadhu kepada siapapun, maka itu akan menjadi sukses bagi kita semuanya. Dimanapun kalau kemudian kita tidak tawadhu, sebaliknya merendahkan orang lain, tentu kita akan dibenci oleh orang. Dimanapun kita bertawadhu, di komunitas apapun kita bertawadhu, itulah kunci sukses bagi kita semuanya. Kenapa? Karena manusia itu, Allah pun juga ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses berkah ilmu yang kita dapat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru yang kami hormati serta semua pemirsa atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.